Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan calon P3K berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Poso. Stok ikan di pasar tradisional Kota Palu berkurang sejak sepekan terakhir. Harga cabai anjlok di pasar tradisional Kota Palu. Stok ikan di pasar tradisional Kota Palu berkurang dalam sebulan terakhir. Para pedagang ikan mengaku kesulitan mendapatkan pasokan ikan. Kurangnya stok ikan tersebut mengakibatkan harga ikan pun melonjak. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Impres Manonda, Kota Palu, para pedagang mengeluhkan kurangnya pasokan ikan, khususnya ikan laut. Selama ini, pedagang mendapat suplai ikan dari Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Donggala. Adapun harga ikan, baik ikan jenis katombo, ikan cakalang, dan ekor kuning, kerap naik turun di kisaran harga mulai Rp35 sampai Rp50.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga ikan ini juga dipicu lantaran stok ikan di para pedagang. Biasa juga dari pengaruh cuaca sih. Dari Poso, Parigi, Gorontalo. Kadang naik turun dia. Iya. Kalau macam katombo ini berapa? Kalau katombo kilonya biasa 40, 50. Iya. Yang lainnya? Yang lainnya 35. Cakalang itu? Hampir sama lah. Iya. Kurangnya stok ikan ini akibat pengaruh cuaca akhir-akhir ini di wilayah perairan Sulawesi Tengah. Angin kencang dan ombak yang tinggi membuat hasil tangkapan nelayan berkurang. Kebanyakan ikan di pasar-pasar tradisional Kota Palu dan sekitarnya berasal dari Kabupaten Poso, Parigi Motong, dan Provinsi Gorontalo. Sementara itu, permintaan ikan juga masih tinggi di Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Setelah sempat meroket, harga cabai di pasaran Kota Palu kini turun signifikan. Cabai rawit kini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya, cabai rawit dibanderol dengan harga Rp50 hingga Rp60.000. Para pedagang menyebutkan turunnya harga cabai terjadi sejak sepekan ini. Anjloknya harga cabai juga terjadi pada jenis cabai keriting. Cabai keriting bahkan anjlok sampai harga Rp20.000 per kilogramnya. Turun Rica. Turunnya? Ya. Jadi sekarang dia per kilo berapa? Sekarang per kilonya 35. 35. Kalau kemarin? Kemarin sampai 50.000. Ya. Ini turunnya sejak kapan? Sudah ada 1 minggu. 1 mingguan ini. Itu Rica yang bagaimana ini? Dua-duanya. Keriting juga? Keriting juga turun. Keriting eceran sekarang 20.000. Yang ini yang Rica kecilnya 35.000 per kilo. Salah satu penyebab turunnya harga cabai di Kota Palu ini lantaran pasokan dari luar provinsi seperti Sulawesi Selatan berkurang. Demikian pula pasokan dari petani cabai di Sulawesi Tengah yang menurun. Suplai cabai di pasar tradisional Kota Palu selama ini berasal dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, seperti Kecamatan Biromaru dan Palolo, Kabupaten Sigi, serta Kabupaten Donggala. Ada pula yang dipasok dari petani di Kota Palu, namun jumlahnya terbatas. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Aksi penanaman mangrove kembali dilakukan puluhan pemuda pecinta lingkungan, warga, dan mahasiswa di Pulau Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Sebanyak 1.000 bibit mangrove ditanam di sepanjang area pesisir pantai Pangalasiang. Kegiatan bertajuk Aksi Muda Jaga Iklim ini merupakan program kolaborasi komunitas pecinta lingkungan dan magang mahasiswa.
Kegiatan ini juga sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan serentak di 900 titik se-Indonesia. Penanaman mangrove ini diikuti serta disambut antusias oleh warga setempat. Mengingat mangrove menjadi salah satu populasi yang penting untuk menjaga keseimbangan alam utamanya laut. Kedepannya Desa Panglasiang ini, Pulau Panglasiang bebas dari sampah plastik, bersih, kemudian dijadikan juga pengalaman-pengalaman bahwa sampah-sampah itu bisa didaur ulang menjadi dijadikan paving block yang bisa digunakan kembali. Alhamdulillah, artinya di sini kita bisa melihat bagaimana antusias masyarakat, sama-sama kita bekerja sama, bergotong royong untuk membersihkan tempat kita ini dari sampah-sampah plastik. Penanaman mangrove tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan pesisir pantai. Selain mencegah abrasi, juga dapat menghidupkan mata pencaharian. Mangrove yang tumbuh dengan baik bisa menjadi habitat beragam jenis biota laut. Kegiatan ini merupakan kegiatan aksi muda jaga iklim yang merupakan kolaborasi antara Rubalang, Ekonusa, dan juga penjaga laut. Tujuan dari melakukan aksi ini yang pertama membangun kesadaran kepada masyarakat terutama khususnya masyarakat Desa Panglasiang tentang apa itu perubahan iklim dan juga dampak-dampaknya. Karena di sini dampak perubahan iklim sendiri sudah terasa. Contohnya yang paling besar dampaknya itu di RT 1, pesisir pantainya itu sudah banyak terdampak abrasi pantai. Rumah-rumah warga dan juga tanggul pemecah ombak sudah banyak yang rubuh. Jadi sebagian besar warga sudah pada mengungsi ke daerah yang lebih tinggi akibat dampak dari perubahan iklim tersebut. Aksi penanaman mangrove yang berlangsung Sabtu pagi ini dilanjutkan dengan bersih-bersih pantai. Sampah-sampah yang berserak di sepanjang bibir pantai diangkut menggunakan kantong kemudian diolah menjadi paving block. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masukan sampah plastik ke laut. Selain itu, juga agar ekosistem laut tetap bersih dan terjaga. Anak-anak juga mendapatkan kelas bermain serta pelatihan mendaur ulang sampah plastik. Sehari sebelum kegiatan, mereka juga menggelar nonton bersama dan gelar wicara tentang pentingnya menjaga iklim. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgompuasi. Ini